Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak dimanapun kalian berada. Hari ini Bibi akan melanjutkan materi tentang himpunan dengan subbab yang berbeda. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajarannya hari ini kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah tentang operasi biner dan himpunan bagian. Sebelum ke masalah utama, kita ingat dulu tentang diagram Venn. Gambarlah sebuah diagram Venn untuk himpunan-himpunan berikut. Diberikan S itu semesta, adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 10, X anggota bilangan asli. Kemudian A adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 8. X juga anggota himpunan bilangan asli. Kemudian himpunan B adalah himpunan X lebih dari 3 kurang dari sama dengan 6. X anggota himpunan bilangan asli. Kita tulis dulu anggotanya. Anggota dari S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian anggota dari himpunan A adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian anggota himpunan B adalah 4, 5, dan 6. Kalau kita lihat lagi, ternyata anggota himpunan B itu masuk ke dalam anggota himpunan A. Jadi gambarnya seperti apa? Kita gambar diagram Venn. Cara menggambar, tulis gambar kotak dulu, kemudian tuliskan S di pojok sebelah kiri atas. Kemudian tadi karena himpunan B itu masuk ke dalam himpunan A, maka dari itu kita gambar himpunan A dulu, kemudian himpunan B. Nah, setelah itu kita masukkan anggotanya. Anggota himpunan B adalah tadi 4, 5, dan 6. Anggota himpunan A tadi adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, anggota himpunan B itu masuk ke dalam anggota himpunan A. Kemudian anggota S yang tidak masuk ke anggota himpunan A dan anggota himpunan B siapa saja? 1, 9, dan 10. Ini jadi diagram Venn. Sampai sini semoga paham. Kita lanjut ke masalah 1. Suatu kelompok belajar terdapat 8 siswa, yaitu Aris, Andre, Devi, Dian, Indah, Jatuh, Tika, dan Umar. 8 siswa tersebut adalah teman satu kelas. Ternyata Andre, Aris, Tika, Dian, dan Devi mengikuti ekstrakurikuler PMR. Indah, Andre, dan Devi mengikuti ekstrakurikuler badminton. Selain itu, anggota kelompok belajar yang lain tidak mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Tentukan himpunan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler PMR dan badminton. Tentukan himpunan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler PMR atau badminton. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah yang mengikuti ekstrakurikuler PMR dan badminton, pakainya dan. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler PMR atau badminton. Kita gambarkan dulu menggunakan diagram Venn. Sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu. Ada semestanya, yaitu terdiri dari 8 orang. Aris, Tika, Dian, Andre, Devi, Indah, Jatuh, dan Umar. Kemudian A adalah himpunan yang menyukai ekstrakurikuler PMR. Ada Aris, Tika, Dian, Andre, dan Devi. Kemudian B adalah siswa yang menyukai ekstrakurikuler badminton, yaitu Andre, Devi, dan Indah.
kita terlebih dahulu buat diagram Venn. Kita buat kotak terlebih dahulu, kemudian letakkan semesta di sebelah kiri atas. Kemudian kita gambar. Ada dua himpunan di sana, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A kita masukkan terlebih dahulu. Siapa saja yang ada di dalam himpunan A? Ternyata Aris, Tika, Dian, Andre, dan Devi. Kemudian di himpunan B, di situ ternyata ada Andre dan Devi juga. Jadi Andre dan Devi itu berada di tengah-tengah. Ini namanya adalah irisan. Kemudian ada Indah di himpunan B. Ternyata ada anggota semesta yang tidak masuk ke dalam himpunan A dan himpunan B. Siapa mereka? Mereka adalah Jatuh dan Emar. Jadi di luar himpunan A dan himpunan B, tapi masih di dalam lingkup semesta. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah yang suka ekstrakurikuler, PMR, dan badminton. Berarti dia suka PMR, dia suka badminton. Ini namanya adalah irisan. Jadi A iris B, yang pertama itu A iris B, tandanya seperti tanda N. A iris B berarti yang suka PMR sekaligus suka badminton. Siapa saja dia? Yaitu Andre dan Devi. Kemudian yang kedua, yang suka PMR atau, pakainya atau ya, atau badminton, berarti dia adalah gabungan. Gabungan pakainya tandanya seperti huruf O, itu namanya adalah atau, jadi digabung. Digabung antara yang suka dengan ekstrakurikuler PMR atau badminton. Jadi ada berapa itu? Ada Aris, Tika, Dian, Andre, Devi, dan Indah. Itu adalah irisan dan gabungan. Kita masuk ke contoh soal. Langsung masuk ke contoh dengan menggunakan angka di sini. Misal diberikan S, diberikan semesta adalah himpunan bilangan asli, kemudian ada 10, berarti siapa saja anggotanya? 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10. Kemudian diberikan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Diberi ini ya, diberikan A adalah himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B memiliki anggota 2, 3, 5, dan 7. Yang pertama adalah A irisan B, seperti tadi A irisan B. Bagaimana berarti A iris B? A iris B berarti anggota himpunan yang anggotanya adalah anggota A sekaligus anggota B. Jadi sama. Jadi anggotanya itu menjadi anggota A sekaligus anggota B. Siapa di sana? Berarti yang menjadi anggota A dan sekaligus anggota B adalah 2, 3, dan 5. Ini namanya irisan himpunan. Kemudian yang kedua adalah A gabung B. A gabung B berarti anggota A atau anggota B. Siapa dia? Dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jadi anggota A dan B itu digabung jadi satu. Ini namanya gabungan himpunan. Masuk ke selanjutnya. A pangkat C. Itu apa, Bu? Itu adalah A komplement namanya. A komplement itu apa? A komplement adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota A. Saya ulangi lagi. A komplement berarti anggota-anggotanya itu adalah himpunan anggota semesta, tetapi bukan anggota A. Coba diperhatikan. Di sini kan anggota A, tadi diberikan anggota A itu di atas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti anggota semesta yang bukan anggota A siapa? Yang bukan 1, 2, 3, 4, 5 berarti berapa? 6, 7, 8, 9, dan 10. Begitu. Kemudian kalau B komplement berarti bagaimana? Berarti dia anggota semesta, tetapi bukan anggota B. Di sana anggota B yang di atas anggota B ternyata 2, 3, 5, 7. Berarti anggota semesta selain anggota B siapa? Ya 1, kemudian 4, 6. Oh ini salah. 7-nya seharusnya nggak ada ya. Langsung 8, 9, dan 10. 7 di sini salah, mohon maaf. Dikoreksi jadinya anggota B komplement adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan 10.
Begitu. Kalau kalian ditanya anggota A irisan B tapi komplement, berarti anggota semesta yang bukan anggota A iris B. Tadi A iris B di atas, itu ada 2, 3, 5. Berarti kalau A iris B komplement, yang bukan anggota A iris B, berarti berapa? 1, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Semoga sampai sini paham. Ini namanya komplement himpunan. Lambangnya A petik atas atau A pangkat C. Kalau itu himpunan A ya. Berarti pakainya A petik atas atau A pangkat C itu sama saja. Nah, ini definisinya, definisi irisan himpunan. Berarti definisi irisan apa? Suatu himpunan yang anggota-anggotanya jadi anggota A sekaligus jadi anggota B. Jadi yang jadi anggota A ya sekaligus jadi anggota B. Yang di tengah biasanya irisan itu. Notasi pembentuknya A iris B sama dengan X demikian hingga X anggota A dan X anggota B. Pakainya dan. Hubungan dia pakainya atau. Jadi suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Kalau irisan tadi dan, kalau gabungan itu atau. Jadi A atau B atau A gabung B adalah X demikian hingga X anggota A atau X anggota B. Kemudian definisi komplement. Komplement A komplement atau A petik atas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah anggota S, anggota semesta, yang bukan menjadi anggota himpunan A. Jadi dia anggota S tapi bukan anggota A. Begitu dinotasikan. A komplement sama dengan X demikian hingga X anggota S dan X bukan anggota A. Semoga tadi sifatnya paham. Kita masuk ke selanjutnya. Tentang himpunan bagian. Diketahui himpunan A dan himpunan B. Jika himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Kami ulangi. Diketahui himpunan A dan B. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Dilambangkan dengan begitu. A himpunan bagian dari B. Maksudnya bagaimana, Bu? Contohnya, langsung kita masuk ke contoh biar paham. Diberikan P. P itu anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, 2, dan 3. Kemudian diberikan Q, 0, 1, 2, dan 3. Sekarang, karena setiap anggota Q adalah anggota P, kita lihat. Ternyata anggota Q itu masuk di dalam anggota P. Anggota Q 0, 1, 2, 3 ternyata itu ada di dalam P. Maka dari itu, Q adalah himpunan bagian dari P. Karena apa? Karena semua anggota Q ada di dalam anggota P. Begitu. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik P himpunan bagian dari Q, tidak boleh. Karena kenapa? Karena ada anggota P yang di Q itu tidak ada. Tapi kalau Q masuk semua ke dalam P. Kita akan memahami lagi biar lebih paham. Itu adalah P dengan anggotanya dan Q, himpunan P dengan anggotanya dan himpunan Q dengan anggotanya. P bukan anggota himpunan bagian dari Q. Dibaca P bukan himpunan bagian dari Q karena apa? Jelas, min 3 itu, negatif 3 itu anggota P, negatif 2 anggota P, negatif 1 anggota P. Tetapi negatif 3 bukan anggota Q, negatif 2 bukan anggota Q, dan negatif 1 bukan anggota Q. Jadi tidak boleh dibalik. Tadi sudah benar Q himpunan bagian dari P. Nah, kalau P bukan himpunan bagian dari Q. Diberikan gambar diagram Venn seperti berikut. A itu adalah himpunan dengan anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kemudian B ada di dalam A. Ternyata B itu anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Benarkah A himpunan bagian dari B? Kira-kira apakah A himpunan bagian dari B? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada anggota A yang tidak ada dalam himpunan B. Nah, kalau B himpunan bagian dari A, benar atau tidak? Benar. Mengapa? Karena semua anggota B ada di dalam anggota himpunan A. Semua anggota himpunan B ada di dalam anggota himpunan A. Jadi, B adalah himpunan bagian dari A. Benarkah A himpunan bagian dari S? A himpunan bagian dari semesta. Benar tidak? A-nya itu ada di dalam semesta. Semua anggota A ternyata di dalam semesta juga ada semuanya. Jadi, benar, A adalah himpunan bagian dari S. Benarkah S bukan himpunan bagian dari B? Benar tidak? Benar. Kalau S memang bukan himpunan bagian dari B, tapi B himpunan bagian dari S. Begitu, semoga sampai sini paham. Kita lanjut. Masih dengan himpunan bagian. Diketahui himpunan A, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang memuat setiap himpunan bagian dari himpunan A. Ditulis PA. Catatan terlebih dahulu ya. Yang perlu diingat adalah 1. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Dan setiap himpunan adalah merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi aku adalah bagian dari diriku. Contohnya kalau bingung. Diketahui A memiliki anggota 0,1. A adalah himpunan A memiliki anggota 0 dan 1. Maka PA-nya atau himpunan bagian dari A adalah yang pertama dia himpunan kosong. Kemudian himpunan yang memiliki satu anggota, berarti 0. Dipisah dengan kurung kurawal ya. Jangan sampai salah, anggota himpunan bagian itu selalu dipisah dengan kurung kurawal. Himpunan bagian dengan satu anggota yang lain adalah 1. Kemudian himpunan bagian dengan 2 anggota 0,1. Jadi himpunan bagiannya ada berapa? Himpunan bagiannya ada 4. Nah, ada rumusnya. NPA, banyaknya himpunan bagian dari A atau banyaknya himpunan kuasa adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sana 2 banyak anggotanya dinyatakan dengan 2 pangkat NA. Berarti yang diketahui contoh A-nya itu anggotanya 0,1. Berarti NA-nya ada berapa? NA-nya 2. Berarti NPA-nya berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau masih bingung, diketahui himpunan A yang anggotanya adalah ABC. Tentukan himpunan bagian dari A. Nah, kita jawab. Yang pertama yang harus kita ingat adalah himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan. Berarti himpunan bagian yang pertamanya adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian yang kedua adalah dengan satu anggota. Siapa saja mereka? A, B, dan C. Kemudian himpunan bagian dengan 2 anggota. Siapa saja mereka? AB, himpunan AC, himpunan BC. Kemudian yang ketiga, himpunan
baginya dengan 3 anggota. Siapa mereka? A, B, C. Nah, himpunan bagiannya berarti ada berapa? Setelah kita hitung berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, 8 itu bisa dengan mudah kita cari menggunakan rumus 2 pangkat 3. 3-nya dari mana, Bu? Dari NA. NA di sana kan anggotanya ABC. Berarti kan NA-nya ada 3. Berarti NPA-nya atau N himpunan kuasanya atau banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pupi cukupkan video kali ini. Semoga paham, semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke Pupi lewat WhatsApp boleh, lewat Google Classroom juga boleh. Pupi akhiri, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.